Karena nggak punya tujuan hidup, bisa jadi lo jadi nyobain semuanya dan masalahnya itu tanpa arah yang jelas. Nggak tahu gitu apa yang dicari. Atau justru sebaliknya mungkin yang lo lakukan. Lo nggak ngejar, lo terus aja gitu ada di zona nyaman lo. Lo ngelakuin hal-hal yang itu lagi setiap harinya. Lo kerja sama dengan orang toksik yang sama. Lo nongkrong bertahun-tahun dengan orang yang sama. Ngejar tujuan-tujuan shallow kayak duit, likes IG, sampai muak. Perkembangan juga nggak ada. Dan jadinya karena itu semua hampa aja terus hidup lo itu. Bertahun-tahun mungkin. Kalau misalnya lo merasa ada di posisi ini, lo ada di video yang tepat banget. Di video ini lo akan belajar lagi-lagi soal tujuan hidup. Mulai dari artinya, fungsinya, gimana caranya supaya lo bisa ngebuat dan memiliki tujuan hidup lo sendiri. Stay tuned, tonton sampai habis. Penting banget buat nonton lo sampai habis. Gue nggak bisa tekankan lebih dalam lagi untuk video ini. Oke, let's get started. Ada beberapa konsep di psikologi yang cukup mirip sama tujuan hidup. Hari ini gue mau pakai pendapatnya Ryan dan Desai dalam penelitian mereka di tahun 1985. Mereka mengeluarkan sebuah teori bernama Self-Determination Theory. Di teori ini mereka ngomongin soal purpose. Nah, apa tuh kalau misalnya kata mereka di sana? Sederhana banget sebenarnya. Purpose atau tujuan adalah kebutuhan psikologis manusia untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain. Jadi, kalau menurut di sini, lo dikatakan punya tujuan hidup kalau lo terdorong untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Tapi nggak cuman buat diri lo sendiri maknanya. Buat orang lain juga. Buat emak bapak lo, buat bini lo kalau misalnya lo punya, buat dunia, dan seterusnya. Makanya nih ya, di teori ini, purpose ini ada nama lainnya. Relatedness. Tapi ini definisi yang menarik kalau menurut gue. Lo coba lihat definisinya. Di situ gue bilang bahwa tujuan itu adalah sebuah kebutuhan psikologis. Nah, ini menarik banget. Banyak orang yang nggak tahu nih, kalau misalnya selain kebutuhan fisik, kita juga punya kebutuhan psikologis. Dan namanya juga kebutuhan. Kalau misalnya nggak dipenuhin, ada konsekuensinya. Kalau lo nggak makan, ya lo lapar. Kalau misalnya lo nggak punya tujuan hidup, lo ngerasa hidup lo ada yang kurang, walaupun kebutuhan fisik lo semuanya terpenuhi. Ada ketidakpuasan di sana, ada kehampaan di sana. Kalau bahasa psikologinya, subjective well-being lo kurang baik. Overall, lo nggak bahagia aja gitu. Bahkan kalaupun secara kasat mata, hidup lo baik-baik aja. Dan sebelum gue lanjut, gue mau curhat. Ketika gue dapat skrip ini, dan lagi ngedit, karena semua videonya 1% itu berdasarkan skrip, gue jujur sangat-sangat ragu buat bawain topik ini lagi. Kenapa? Karena gini, 1% udah ngebawain beberapa kali topik soal tujuan hidup. Spesifiknya soal mencari tujuan hidup. Dan for me, mencari tujuan hidup itu emang susah, tapi straightforward. Ya lo eksplorasi banyak hal, udahnya lo kembangin satu skill yang lo paling minatin sampai lo punya skill yang gak bisa diremehin di situ. Dan dari situ lo akan dapetin tuh kesempatan-kesempatan dari kemampuan lo, yang kalau misalnya lo manfaatin, akan sangat berguna buat orang-orang yang lo sayang, yang lo peduli. Dan udah, itu tuh. Itu adalah video 15 menitan tentang tujuan hidup, gue simpulin dalam cuman 2 kalimat. Tapi again, lo balik lagi ke sini, lo nanya lagi, ke sini lagi. Dan gue jadi mikir, terus apa masalahnya? Apa video-videonya 1% itu kurang jelas buat bilang gitu atau gimana? Tapi pas gue tonton videonya, nggak juga, clear juga toh gitu. Tipsnya clear kok ke situ. Dan karena gue dalam beberapa waktu juga sempat jadi mentor eksklusifnya di 1% Mentoring, gue menemukan bahwa ya basically, kenapa kayak gitu? Karena orang-orang bergelut sama 2 hal. Yang pertama, tidak yakinan. Dan yang kedua adalah emang somehow nggak mulai-mulai aja perjalanannya. Gue nggak mau bilang orang malas. Karena malas itu biasanya byproduct dari sesuatu yang ada di hidup dan otak lo. Tapi ya manifestasinya jadinya kemalasan. Dan masalahnya, kalau misalnya lo bergelut terus gini ya di sini, lo nggak mulai-mulai nih. Dan tadi gue udah bilang juga, tujuan hidup itu juga kebutuhan. Kebutuhan hidup itu. Makin lama lo nggak mulai, makin lama lo kelaparan. Makin dalam kehampaan lo, makin surut motivasi hidup lo. Terus ya, gimana? Jadi dari curhatan ini, dan sebelum gue lanjut, sebelum gue menjelaskan lebih dalam,
gue mau mempertegas dua hal sama lo. Satu, tujuan hidup itu nggak akan datang tanpa usaha. Dan kedua, lo nggak bisa usaha kalau lo nggak mulai. Pokoknya gue mau lo mulai. Dan hari ini, gue mau ngebahas hal-hal yang bisa lo abaikan aja supaya lo bener-bener mulai. Oke? Yang pertama, apa yang lo bisa abaikan? Bakat. Gini, kalau lo sendiri emang tahu bakat lo apa, gue cukup yakin lo nggak akan ada di posisi sekarang. Dan yang cukup sering gue hadapi, mungkin menti gue, mungkin teman gue, itu adalah perkataan kayak gini. Gue bingung tujuan hidup gue ini apa, karena gue nggak tahu bakat gue apa. Which is nggak gitu sebenarnya mekanismenya. Gini. Ketika kita ngomongin soal tujuan hidup, di konteks teori self-determination yang kita lagi ngomongin ini, tujuan hidup sama mastery itu nggak bisa dipisahin emang. Dua-duanya berhubungan dan saling berkontribusi satu sama lain. Tapi yang harus lo tahu, lo itu sebenarnya bisa punya mastery dimanapun. Nggak tergantung sama bakat lo. Halangan lo itu dalam mastery itu cuma dua hal. Yang pertama, physical constraint. Kayak misalnya, lo mau jadi pemain basket tapi lo pendek. Ya susah. Yang kedua, waktu. Kalau lo disuruh menguasai satu hal dalam batasan waktu tertentu, itu juga bisa jadi halangan. Karena nggak semua orang bisa belajar secepat itu. Dan yang ketiga, ini tambahan sebenarnya, kalau dulu ada yang lain, sumber pembelajaran. Tapi ini makin nggak relevan. Kenapa? Teknologi. Terus ya udah, bakat itu bukan penentu lo bisa jago atau enggak di situ. Penentunya apa? Usaha. Dan oleh karena itu, ketika lo ngomongin soal tujuan hidup, ya jangan mikirin soal bakat. Seriusan, lo itu bisa aja jago dimanapun, asal lo usaha, take your time. Nah, bahkan ya, halangan yang waktu, itu kalau misalnya lo emang niat, lo bisa akalin. Kalau misalnya lo emang gak bisa belajar cepat, lo butuh lama gitu ya untuk belajar satu hal, ya belajar aja lebih lama. Kalau dalam satu hari lo belajar 2 jam belum ngerti, ya belajar aja 4 jam. Again, straightforward tapi susah. Oke, itu pertama. Yang kedua, passion. Kalau misalnya lo baru mau mengejar mastery nanti ya, pada saat lo ngerasa udah seneng sama kegiatan itu, you're going to have a bad time. Balik lagi ke teori self-determination. Jadi, di SDT, kependekan dari self-determination theory, itu ada 3 kebutuhan psikologis manusia. Purpose, mastery, dan autonomy. Purpose sama mastery itu kita udah bahas lah sekilas. Kalau autonomy itu adalah perasaan merasa memiliki kontrol atas output hal yang dikerjain. Dan kalau ketiga hal ini terpenuhin, misalnya 3 hal ini terpenuhi di kerjaan lo, dan lo kerja sebagai sales gitu. Lo merasa lo jago di situ, lo ngerasa lo bisa berkembang, lo ngerasa lo punya purpose yang kuat di situ, dan lo merasa lo punya kontrol di situ, lo akan dapetin motivasi intrinsik. Apa itu? Motivasi intrinsik itu adalah rasa termotivasi buat melakukan sesuatu yang emang datang karena lo seneng sama ngelakuin itu. Dan itu tuh kedengarannya kayak apa coba? Kayak passion kan? Karena emang iya, that's passion. Dan kalau kayak gitu kelihatan kan, jadinya lo kejar dulu 3 kebutuhan psikologis lo ini, baru setelahnya lo dapetin sebuah passion. Ada banyak banget hal yang lo bisa strategiin selain mikirin apakah lo emang dari sananya seneng sama kerjaan ini atau enggak. Apakah kerjaan ini passion lo atau bukan? Banyak yang lo bisa pikirin. Lo bisa mikirin lo mau belajar dari mana, lo bisa mikirin lo mau belajar sama siapa, dan seterusnya. Pikirin aja itu. Kalau lo mau guideline, apa aja yang kudu dipikirin, lo kudu ikut mentoring 1%. Mentoring 1% itu adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1% dengan tujuan untuk nyelesain berbagai masalah yang lo sedang alamin. Termasuk salah satunya, yang lo kudu siapin di perjalanan lo untuk mencapai tujuan hidup ini apa. Lo bisa ngobrol dengan mentor-mentor 1% yang udah lihai di bidang mereka, udah terlatih, dan gak cuman ngobrol, lo juga akan dapat hasil interpretasi tes psikologis. Sampai lo bisa dapat juga personalized worksheet, di mana semuanya itu akan ngebantu lo untuk pertama, refleksi diri, dan yang kedua adalah mengenal diri lo supaya lo bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mentoring ini juga datang dalam berbagai paket. Tapi yang pasti, sampai sekarang, dari 10.000 orang lebih yang ikut mentoringnya 1%, semua menti yang ikutnya itu ngerasa puas sama layanannya. Kita punya datanya itu, lo mau minta kita bisa kasih.
Cara bayarnya juga gampang sih. Lo bisa bayar melalui bank transfer, Alfamart, GoPay, OVO, itu udah bisa semuanya. Atau kalau misalnya lo lagi nggak punya uang, at the moment, lo bahkan bisa bayar pakai pay later. Kalau lo mau cari tahu informasi lebih lanjut, atau lo mau langsung daftar, silahkan klik link di comment section, atau juga di description box juga bisa. Oke, balik lagi. Sekarang, yang ketiga apa nih? Hal yang lo bisa abaikan aja. Yang ketiga adalah tujuan hidup. What? Iya, lo nggak salah dengar. Kalau lo mau mulai mengejar tujuan hidup, yang lo harus pikirin itu bukan soal tujuan hidup. Kenapa? Karena sederhananya gini, kalau misalnya lo mau ke sana, berarti apa yang lo harus fokusin pertama, itu bukan lo harus langsung loncat ke purpose. Yang paling bisa diincar duluan itu mastery. Kenapa? Karena dengan lo punya mastery, lo akan jauh lebih mudah nemuin celah-celah yang ada purpose di dalamnya. Misal contoh, kalau lo jago ngoding, akan lebih mudah buat lo untuk bikin hal-hal yang meaningful buat banyak orang. Instead of, ya lo nggak jago gitu di situ. Jadi lo bisa ngeliat kesempatan-kesempatannya, gimana caranya supaya gue bisa berguna di sini. Dan selain itu, dengan mastery lo akan jauh ngerasa punya kontrol atas hasil kerja lo. That's autonomy, seperti yang tadi kita udah bahas. Dan dampaknya dari situ berarti lo akan jauh lebih mudah untuk melengkapi 3 kebutuhan psikologis lo kalau misalnya lo start with mastery. Oke? Jadi ngeh kan kenapa lo nggak start lewat purpose aja langsung gitu? Karena ada cara yang lebih straightforward, ada cara yang lebih gampang. Lewat mastery. Nah, terus udah. Sebenarnya, kalau gue perhatiin emang 3 hal itu sebenarnya yang terlalu kalian banyak pikirkan. Kalau misalnya kalian ada pikiran lain, lo boleh deh komen di bawah. Kalau misalnya gue ada waktu, gue balas. Tapi gini, tema utama dari seluruh ceramahan gue dan omelan gue hari ini itu adalah belajar. Lo nggak punya tujuan hidup, ya belajar sesuatu. Lo nggak ngerasa senang sama kerjaan lo sekarang, pelajarin lebih dalam. Lo nggak ngerasa punya kontrol atas karir sama hidup lo, ya belajar lebih dalam, bentuk mastery-nya, dan lo akan punya jauh lebih banyak kontrol atas hidup dan karir lo, gue jamin. Dan iya, ini akan sulit dan mungkin lama. But hey, it's possible. Ya mungkin beberapa hal yang di sini gue bilang itu cukup mengagetkan buat lo. Dan believe me, buat gue juga awalnya. It's surprising sih ketika gue baru pertama kalinya baca teori self-determination. Dulu, gue sangat-sangat percaya sama bakat. Gue percaya bahwa lo harus menemukan bakat lo. Baru setelah itu, hidup lo akan aman. Dan ya untungnya gitu ya, dalam kasus gue berpikir gue udah menemukan bakat gue. Passion gue, musik. Buat lo yang follow Instagram gue pasti tahu lah. Gue main gitar secara profesional dan sangat mendalami itu selama 14 tahun. That's a lot of time. Terus ya udah gue pikir ya udah it has been settled. Gue akan jadi musisi, gue akan adain a band, gue akan main musik instrumental dan ya udah selesai. Sampai akhirnya gue ketemu sama bisnis and falling in love with it. Sampai akhirnya gue ketemu sama psikologi dan jatuh cinta sama psikologi. Waktu itu gue mikirnya, lah hidup gue jadi nggak jelas. Kayak gue maunya apa gitu kan sebenarnya. Kalau misalnya lo mungkin ada di posisi gue, mungkin lo akan mikir kayak gitu juga. Terus akhirnya gue ketemu sama sebuah buku. Judulnya Drive, yang nulis namanya Daniel H. Pink. Gue sangat merekomendasikan buku ini. Buat lo semua, silakan lo cari. Di sana gue kenal sama konsep motivasi intrinsik. Dan gue kenal sama konsep self-determination theory. Dan ketika gue baca itu, it makes a lot of sense actually. Masuk akal gitu buat keadaan gue. Terutama di dalam hidup gue gitu ya. Gue selalu senang sama belajar. Gue senang menggali hal baru. Dan kadang-kadang itu jadi obsesi gue. Menggali hal baru. Being better at something. Makanya gue gampang banget senang sama hal-hal yang gue pelajarin. Ya karena tanpa mau menyombongkan diri gitu ya, walaupun gue emang sering congkak, I'm good at those things. Tadi yang gue bilang di atas tadi, gue jago di hal-hal itu. Mastery-nya ya lumayan dapet. Dan gue yakin juga gue bisa berkembang lebih jauh di bidang-bidang itu. Ya pantes aja gitu gue seneng di banyak hal itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah konsep ini menenangkan kalau menurut gue. Soalnya intinya adalah pada akhirnya, kalau gue punya kesempatan untuk senang sama hidup gue, lo juga punya kesempatan. Kita semua punya kesempatan. Ya emang, mungkin buat orang-orang tertentu, kesempatannya lebih gede. Tapi tetap aja,
Kesempatan itu kesempatan. Dan lo harus coba supaya lo bisa dapetin yang lo mau.